Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi kuartal 3 tahun 2025 yang mencapai 491,4 triliun rupiah. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, angka ini meningkat 13,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan juga dalam kesempatan ini tentunya saya merasa berbahagia karena pada kesempatan ini mungkin realisasi yang investasi yang kami sampaikan adalah salah satu bentuk dari hadiah atau kado yang bisa kita berikan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Januari sampai dengan September 2020. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan hasil realisasi investasi dari Januari Mbak Sarah sampai dengan September 2025. Alhamdulillah secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras dari tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Juga dalam kesempatan ini kami pun menyadari bahwa dalam pencapaian target itu yang paling penting tidak hanya dari segi numbers, dari segi angka pencapaian, tapi yang paling penting juga adalah dari segi investasi yang berkualitas. Itu juga yang kami kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting. Dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini kita juga selalu secara terus-menerus melakukan peningkatan atau melakukan penyempurnaan dari semua iklim investasi ya, dalam rangka kita meningkatkan iklim investasi kita sehingga lebih memberikan kepastian, lebih memberikan kredibilitas, dan juga memberikan kepastian dari berusaha itu di Indonesia berjalan dengan baik, dengan secara transparan, terbuka, dan juga selalu menunjung tata kelola perusahaan, good governance yang terus selalu kita coba tingkatkan. Dan salah satu bentuk dari upaya itu yang boleh saya sampaikan sini adalah sejak pada tanggal 5 Oktober 2025 kami telah menerapkan fiktif positif, yaitu di mana memberi perizinan yang diberikan yang menyangkut beberapa kementerian atau badan lain itu bisa dikeluarkan oleh kementerian kami sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada para investor. Dan sejauh ini berdasarkan PP yang sudah dikeluarkan, yaitu PP 28 tahun 2025, kami sudah memberikan kurang lebih 132 izin terbit yang lahir dari mekanisme fiktif positif dari sistem online single submission kami. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan secara garis besarnya, tapi mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 month dari Januari sampai dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.900
5,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana di penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478.000 orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Ya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun, yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,1%, PMD-nya 56,9%, dan kalau kita bisa lihat PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah. Dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren kedepannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD. Kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Penyebarannya alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa, karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, tapi bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta. Tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung, memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nanti mungkin kita akan ekspor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung. Memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini. Dan ini kurang lebih mencapai 9,9% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lainnya itu juga termasuk di dalam bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun. Pertanyaan berikutnya, ini negara mana sih kontribusi yang masuk ke Indonesia? Ya kan seperti itu. Nah, memang boleh kalau kita lihat memang negara ini tidak berubah banyak ya, itu cukup constant. Kita lihat Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan investasi masuk melalui Singapura. Dan kalau kita lihat selama ya boleh bilang 10 tahun terakhir ini, Singapura menjadi negara nomor 1 yang masuk ke Indonesia. Pencatatannya adalah kontribusinya pada semester ini 3,8 miliar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong dan juga oleh Tiongkok. Tapi sebenarnya kalau kita combine dua ini kan angkanya menjadi 4,6 miliar dolar. Ya, kalau kita bicara sebenarnya lebih besar dari Singapura kalau kita combine ini. Kemudian diikuti oleh Malaysia 7,4% dan Amerika Serikat 5,8% atau 0,8 miliar US dollar. Ya, kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25%, 26% dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi itu sudah mencapai 30 bahkan 30,6%. Jadi trennya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata memang memberikan dampak yang positif, terutama dari investasi yang masuk. Dan ini juga membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan ini berjalan. Ini berjalan. Kenapa? Kita lihat, kalau saya sebenarnya dengan angka ya kita lihat persentasenya makin lama makin naik, ya kan. Nah,
tetap memang masih didominasi oleh mineral atau dalam hal ini adalah nikel ya karena obviously kita juga memang penghasil reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%, jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery ya, electric vehicle battery, yang dimana ini kita ketahui bahwa nikel adalah salah satu komponen utama dari penciptaan nikel battery. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada ekosistem yang penuh dari tambang nikel sampai dengan EV battery sendiri, itu termasuk juga recycle battery, jadi sudah ada di Indonesia. Ya, kemudian ini tembaga di perkebunan kita kerja bersama kelapa sawit. Program hilirisasi sudah berjalan, tapi tentunya kita ingin mendorong terus ke step-step lanjutnya, karena dengan melakukan hilirisasi sampai tuntas, itu juga akan memberikan multiplier effect yang banyak dari nilai value added, dari nilai daya saing. Nah, oleh sebab itu dari perkebunan, kehutanan yang potensinya ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Nanti dan kita terus berkolaborasi baik dengan kementerian lain, baik dengan badan usaha lain, dengan private sector, dalam rangka pengembangan program hilirisasi yang harapannya juga nanti dari terutama perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan ini juga bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan investasi yang masuk ke Indonesia. Nah, memang kalau di hilirisasi ini, untuk investasi hilirisasi ini memang terbalik dengan yang sebelumnya. Penanaman modal asing lebih tinggi, yaitu 68,4% atau 103,1 triliun. Karena di sisi lain bukan hanya dari segi investasi yang kita butuhkan pada saat hilirisasi, tapi juga dari segi teknologi. Nah, jadi karena teknologi ini mereka di tahap awal ini membawa teknologi, dan di dalam perjalanannya juga mulai terjadi transfer of teknologi, buat kita itu juga yang paling penting. Karena dengan ini pertumbuhan atau investasi yang masuk Indonesia adalah investasi yang berkualitas, yang seperti saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu angkanya memang penanaman modal asingnya itu 68,4% atau 103,1 triliun, berbanding PMDN-nya 31,6% atau 47,5 triliun. Dan ini juga karena PMA ini terutama di bidang hilirisasi ini tadi sudah saya sampaikan lebih banyak di luar Jawa, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku Utara, sehingga bentuk dari Jawa luar Jawanya bisa lihat bahwa luar Jawa ini untuk hilirisasi mencapai 76,5% atau 115,2 triliun. Sedangkan Jawanya ini 35,4 triliun atau 23,5%. Ini adalah breakdown dari 5 lokasinya. Kita lihat seperti yang saya sampaikan, untuk hilirisasinya nomor 1 di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Jadi dari 5 top 5 destinasi investasi untuk hilirisasi, 3 ada di luar Jawa. Yes. Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara, NTB itu ya Pak ya? Iya, itu Nusa Tenggara Barat. Jadi itu bisa terrefleksi di dalam penanaman dalam luar negeri dan juga penanaman modal asingnya, pembagian secara persentasenya. Okay. Ya, kalau kita lihat kembali lagi ini kita hanya memberikan gambaran penyebaran, bagaimana penyebaran itu telah terjadi cukup merata di semua daerah di Indonesia, dari investasi yang masuk baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025 dari Januari sampai September. Totalnya kembali lagi saya ulangi 1.434,3 triliun. Tetapi inilah penyebarannya yang kami lihat sangat baik, merata. Ya, harapannya penyebaran ini lebih merata lagi ke semua daerah yang ada di Indonesia. Baik Pak Menteri, dan sini nanti bisa didapatkan lebih informasi dan juga data-data secara detailnya bisa diakses, karena seperti katakan Pak Menteri tadi masih bisa di breakdown untuk semua sektor dan juga daerah-daerahnya. Baik, dan sini juga ada top 20 countries, bisa dilihat, nanti kita bisa jabarkan bersama Pak Menteri. Dan terima kasih sudah mengakomodir dan juga menjelaskan paparan dari triwulan ketiga dan juga kumulatif dari Januari sampai September 2025.